Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni Baharudin dari kelas AK19G dengan NIM 105-731125219. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sosial dan lingkungan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas final saya kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan untuk pertemuan pertama tentang audit lingkungan. Pertama, definisi audit lingkungan. Audit lingkungan adalah sebuah pemeriksaan sistematis untuk menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan lingkungan, memverifikasi kesenjangan implementasi tanggung jawab lingkungan apakah memenuhi tujuan yang dinyatakan atau bersama dengan tindakan korektif terkait. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama ada audit kepatuhan lingkungan atau environmental compliance audit, di mana audit ini mengevaluasi kinerja lingkungan dan praktik pertanggungjawaban lingkungan pembahasan perusahaan. Apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lain seperti ISO 14001. Selanjutnya adalah audit manajemen lingkungan atau environmental management audit, yaitu memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi tujuan, kebijakan, dan kinerja lingkungan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kemudian yang ketiga, audit lingkungan atau fungsional, atau biasa disebut functional environmental audit, berfokus pada satu elemen atau dampak kegiatan tertentu seperti audit pengelolaan air limbah, bahan, dan pemantauan kualitas udara. Kemudian selanjutnya ada tata cara audit lingkungan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua praudit, kemudian ketiga ada kegiatan lapangan, yang keempat ada pengujian, kemudian yang kelima ada evaluasi hasil temuan, dan yang terakhir ada pertemuan akhir. Kemudian selanjutnya ada manfaat audit lingkungan. Adapun manfaat-manfaat audit lingkungan yaitu pertama, memberi manajemen informasi tentang pengelolaan dan kinerja lingkungan perusahaan sebagai input untuk mengambil keputusan, mengidentifikasi risiko terkait tanggung jawab lingkungan dan mengambil tindakan untuk mengamalkannya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelemahan sistem manajemen lingkungan sebelum menyebabkan masalah. Yang keempat ada mengembangkan budaya organisasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan di antara orang-orang di dalam perusahaan. Yang keempat ada mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dalam pengelolaan dan kinerja lingkungan. Selanjutnya yaitu pada pertemuan kedua, yaitu lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. Pertama, lingkungan hidup dan entitas bisnis. Seringkali kita dengar adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ditujukan pada perusahaan mengenai kasus perusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat dari aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh, pada PT Neumont Minahasa Raja yang telah beroperasi sejak tahun 1987, pada tahun 1997 mendapat tuntutan dari nelayan buyat akibat pembuangan limbah-limbah beracun ke laut yang mengakibatkan Teluk Buyut tercemar, hingga pada akhirnya ditutup pada tanggal 31 Agustus 2004, tetapi sampai sekarang masih meninggalkan pencemaran di kawasan Teluk Buyut.
Konsep CCR. Konsep CCR menurut Kamus Online Wikipedia, CCR merupakan suatu konsep bahwa suatu organisasi, khususnya tapi tidak terbatas pada perusahaan, memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, ekologis dalam segala aspek dari usahanya. The International Organization of Employers mendefinisikan GCR sebagai initiatives by companies voluntarily integrating social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders. Selanjutnya yaitu dimensi CCR. Perusahaan dalam menjalankan CCR harus memperhatikan keseimbangan ketiganya. Tidak boleh ada trade-off dalam jangka panjang di antara ketiganya, dan ketiganya harus mengalami kemajuan. Pemangku kepentingan perusahaan dalam menjalankan CCR harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, dan mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh kepentingan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu pengaturan dan pelaksanaan CCR di Indonesia. Pelaksanaan CCR sampai sekarang masih bersifat sukarela atau voluntary. Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program CCR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai bagian pengeluaran biaya atau cost center. Tetapi untuk sekarang sebenarnya pandangan ini sangat keliru. Meskipun CCR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namun CCR sebenarnya memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung. Peraturan dan pelaksanaan CCR di Indonesia, Pra Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Selanjutnya yaitu motivasi perusahaan menjalankan CCR. CCR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan, baik perusahaan untuk diterapkan. Perusahaan yang melaksanakan CCR akan lebih baik secara keseluruhan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melaksanakan CCR. Selanjutnya yaitu CCR dan Sustainable Development. Program CCR adalah sebuah investasi dari perusahaan-perusahaan untuk pertumbuhan dan kelanjutan sustainability perusahaan, dan tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan biaya atau cost center, melainkan sebagai sarana mencapai keuntungan atau profit center. Kemudian program CCR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan atau sustainability development. Selanjutnya, pada materi ketiga yaitu lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Pertama yaitu perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas adalah fakta antara dua atau lebih negara untuk mengurangi hambatan impor dan ekspor di antara mereka. Konsep perdagangan bebas adalah kebalikan dari proteksionisme perdagangan atau isolasi ekonomi. Selanjutnya yaitu politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional.
Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi politik dan hukum, hubungan internasional dan bisnis, media, politik merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan internasional. Bahkan banyak sekali perusahaan yang melakukan analisis politik sebelum menanamkan modalnya. Selanjutnya yaitu peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Peran politik, hubungan internasional, dan penegakan HAM suatu negara sangat mempengaruhi kondisi kegiatan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari adanya situasi saat adanya rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat di Indonesia. Selanjutnya yaitu ilustrasi iklim investasi Indonesia. Kedatangan Presiden Obama ke Indonesia menurut dari standar Standard Bank, Fauzi Ihsan secara ekonomi berdampak kecil. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari 3 lembaga pemerikatan dunia yang membentuk indikasi positif bagi Indonesia. Kemudian penegakan HAM dan corporate responsibility, di mana perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta adalah mendukung pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peranan sektor usaha pun juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya yaitu analisa hubungan politik, perdagangan bebas, HAM, dan corporate social responsibility, di mana perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting, bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, kemajuan pun juga diharapkan. Baik, demikianlah materi yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Sama saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.